Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah hadir di sini dan terima kasih juga ibu-ibu sudah hadir di sore hari ini. Maaf mengganggu waktu sibuknya. Kita akan membahas topik yang sangat penting dan bermanfaat, yaitu tentang perdagangan perseorangan. Yang dimana kita jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Viva Nuranggraini, biasa dipanggil Afifa, dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Jadi di sini selaku pembaca materi, yang pertama kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan perdagangan perseorangan, terus bagaimana cara menjalankan dan pembuatan akun dalam perdagangan perseorangan. Yang pertama, pengertian perdagangan perseorangan. Mari kita pahami, perdagangan perseorangan ialah perdagangan yang usahanya hanya dimiliki dan dikelola hanya satu orang saja. Jadi pemiliknya itu hanya satu, ibu-ibu. Ya, dan juga mengatur semua kegiatan usahanya itu sendiri. Contohnya perdagangan perseorangan itu kayak seperti warung itu, ya warung kelontong, terus salon di tempat kecil, terus toko penjual pulsa. Terus perdagangan perseorangan itu punya ciri-ciri. Yang pertama itu dimiliki satu orang saja. Yang kedua itu modal pribadi, jadi nggak pakai dari investor atau pihak luar lain. Yang ketiga, keuntungan 100% pemilik. Jadi keuntungan yang kita dapat itu punya kita sendiri, tidak dibagi dari orang-orang atau karyawan lain. Dan yang terakhir itu resiko ditanggung sendiri. Karena usahanya sendiri itu dijalankan perseorangan, jadi otomatis resiko ditanggung kita sendiri. Terus perdagangan perseorangan itu memiliki kelebihan. Yang pertama, mudah didirikan karena kita tidak perlu untuk meminta izin. Yang kedua, modal kecil. Kita bisa melakukan modal itu sendiri dari modal kita sendiri. Bahkan modal kecil yang kita miliki itu pun bisa untuk membuka perdagangan. Yang ketiga, bebas mengatur usaha. Kita bebas mengatur kapan jam kita buka atau jam kita tutup. Yang keempat, dekat dengan pelanggan. Jadi kita bisa mengetahui orang yang sering berdagang di toko kita dan kita bisa langsung melayani sendiri. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Amara Imelda Karolina, biasanya dipanggil Amara. Untuk materi yang selanjutnya akan saya bahas tentang kekurangan atau resiko dari usaha perseorangan. Nah, yang pertama itu ada tanggung jawab yang tidak terbatas. Kalau rugi bisa jadi harta pribadi ikut terpakai. Jadi, jika ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk ibu-ibu yang membuat usaha, iya, maaf Bu. Untuk ibu-ibu, jika membangun sebuah usaha, nah jika mengalami kerugian ataupun kebangkrutan, otomatis akan harta pribadi ibu-ibu dan bapak-bapak. Untuk ibu-ibu pasti akan, maaf Ibu, iya pasti akan ikut terpakai. Lalu yang kedua, sulit berkembang besar karena keterbatasan modal dan tenaga. Jika ibu-ibu dan bapak-bapak memulai, saya akan membahas tentang kekurangan atau risiko usaha perseorangan. Untuk yang pertama itu ada tanggung jawab tidak terbatas. Kalau rugi bisa jadi harta pribadi ikut terpakai. Jadi jika ibu-ibu memulai sebuah usaha, jika mengalami kebangkrutan ataupun kerugian, otomatis harta pribadinya pasti ikut terpakai.
Lalu yang selanjutnya sulit berkembang besar karena keterbatasan modal dan tenaga. Jika ibu-ibu memulai sebuah usaha dan keterbatasan tenaga dan modal, pasti akan sulit untuk berkembang besar. Lalu yang selanjutnya susah kalau pemilik sakit ataupun pergi, usaha bisa berhenti. Lalu yang selanjutnya ada kerugian atau kebangkrutan. Jika ibu-ibu membangun sebuah usaha dan mengalami sebuah kerugian ataupun kebangkrutan, otomatis usaha itu termasuk masuk dalam kekurangan atau risiko usaha perseorangan. Lalu yang materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tips menjalankan usaha perseorangan. Yang pertama, pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Jika ibu-ibu membangun sebuah usaha, pastikan ada uang pribadi dan uang, ya benar ibu, uang usaha. Jadi itu jangan sampai dijadikan satu. Benar. Lalu yang selanjutnya, buat catatan pengeluaran dan pemasukan. Jadi ibu-ibu jika membangun sebuah usaha, pastikan membuat catatan pengeluaran dan pemasukan agar ibu-ibu bisa mengetahui berapa modal ataupun pengeluaran yang ibu-ibu keluarkan. Lalu yang selanjutnya, gunakan teknologi, misalnya jualan lewat media sosial. Jadi sekarang kan maraknya media sosial yang mungkin ibu-ibu ketahui seperti akun TikTok, Instagram, Facebook. Nah, dengan itu ibu-ibu bisa mempromosikan produk ataupun usaha ibu-ibu dengan cara melewati media sosial. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Selebihnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Bapak Ditya Wijaya dan rekan saya Ahmad Zakira Mahendra. Ini saya akan menerangkan pembuatan akun perseorangan. Pembuatan akun perseorangan. Jadi mungkin di sini ibu-ibu yang memiliki usaha bisa didirikan akun atau menjadi legalitas di perseorangan ini, Bu. Untuk pembuatan akunnya ada di websitenya ptp.ahu.co.id. Nanti mungkin kalau kurang jelas bisa dibantu oleh rekan-rekan di sini semua. Mulai dari awal yaitu membuka website tersebut yaitu ptp.ahu.co.id, lalu meregistrasikan akun ibu-ibu tersebut hingga selesai mengisi NIK, lalu NPWP, nama lengkap dan email. Setelah melakukan pendaftaran dan akun berhasil, untuk melakukan pendaftaran pendirian perseroan perseorangan dilalui dengan membuka website tersebut lagi, lalu ke menu pendirian dan mendaftarkan pendirian perseroan perseorangan. Wajib diisi nama perseroan perseorangan dan voucher. Nanti vouchernya bisa dianukan. Kemudian ibu-ibu bisa memohon wajib centang syarat dan ketentuan dan klik saya yakin dan lanjutkan apabila Anda telah layak dengan nama perseroan perorangan yang Anda inginkan. Kemudian ibu-ibu juga bisa diarahkan menuju ke halaman pengisian formulir berikutnya. Kemudian ada pengisian form dengan rincian sebagai berikut. 1. Nama perseroan sudah terisi sesuai dengan pengecekan nama di awal. Jika terdapat kesalahan, ketikkan kembali untuk mengulang proses cek nama bila ada proses. Bila ibu-ibu ada email perseroan bisa diisi. Kemudian ibu-ibu bisa mengisikan alamat perseroan, juga RT di sini maupun RW di sini, kelurahan atau desa, kemudian kode pos juga, kemudian nomor telepon dan HP perseroan juga. Kemudian ibu-ibu juga bisa mengisi data modal usaha.
dan modal maksimalnya itu miliar. untuk usaha mikro dan kecil adalah 5 miliar. Tapi enggak. Tapi nggak sampai juga sih. Isikan total dan juga kemudian total modal usaha Anda. Kemudian ibu-ibu bisa mengisi kegiatan usaha Anda, bisa memilih lebih dari satu kegiatan. Kemudian silakan mengisi data pemilik dan juga ibu-ibu juga NIK-nya itu otomatis terisi di akun tersebut saat pembuatan di akun perseroan perorangan ini. NPWP juga otomatis terisi dan data terregistrasi. Nama lengkap Anda sudah otomatis terisi sesuai data saat registrasi, tanggal lahir juga otomatis terisi, nomor telepon juga, tempat lahir juga, alamat juga. Kemudian bisa menambahkan pemilik manfaat. Langsung pada saat ada centang persyaratan dan penambahan pemilik manfaat, pertanyaan ke-1 wajib dicentang dan pertanyaan kedua wajib dicentang. Tentang pertanyaan ketiga, jika belum akan mengisi pemilik manfaat saat transaksi pendirian, centangan akan menonaktifkan tombol penambahan data. Klik tombol tambah data pemilik manfaat jika Anda menambahkan pemilik manfaat. Jika diklik tambah data pemilik manfaat akan muncul top up pemilihan kriteria pemilik manfaat dan data pemilik manfaat seperti gambar di bawah ini. Kemudian silakan isi data tersebut pada saat pemilihan tersebut. Pada pengisian form kriteria pemilik manfaat, satu pemilik kriteria dengan centang pilihan tersebut dapat dipilih bersama A, B, C, dan D. Jika telah memilih salah satu atau seluruh antara A, B, C, D, maka tidak dapat lagi memilih pemilihan E, F, G. Begitu pula sebaliknya, jika telah memilih salah satu atau seluruh antara E, F, G, maka tidak dapat memilih A, B, C, D. Kemudian ibu-ibu bisa silakan klik checkbox saya pemilik manfaat jika pemilik usaha dan juga sebagai pemilik manfaat dari perusahaan perorangan ini. Secara otomatis data Anda akan muncul di layar seperti gambar yang tampil saat ada sesi tersebut. Lalu pengisian form pemilik yang pertama nanti diisi kewarganegaraan, lalu nama lengkap, jenis identitas, NIM, SIM atau paspor, lalu tempat lahir pemiliknya, isikan tanggal lahir dan alamat sesuai kartu identitas pemilik, lalu NPWP dan negara asal. Baik ibu-ibu, di sini saya akan memberikan sesi tanya jawab. Untuk ibu-ibu siapa yang ingin melemparkan pertanyaan? Oke, silakan Bu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk Ibu. Oke, untuk perusahaan perseorangan memiliki kelebihan seperti kemudahan pendirian, kontrol penuh atas bisnis, dan laba yang langsung menjadi milik pemilik. Namun kekurangan utamanya adalah tanggung jawab tak terbatas, keterbatasan akses modal, dan bergantung pada satu orang saja.
Baik. Apa saja yang diperlukan membangun usaha? Oke. Akan saya jawab pertanyaan Ibu ya. Untuk mendirikan usaha perseorangan, Ibu memerlukan beberapa dokumen penting seperti KTP, NPWP, bukti transfer modal dasar, dan surat pernyataan pendirian perseorangan. Apakah jawabannya bisa dimengerti? Ya, Baik, terima kasih. Baik, saya akan memberikan sesi tanya jawab untuk soal yang ketiga. Apakah ada ibu-ibu yang berminat? Oh, baik. berapa modal minimum yang perlu untuk memulai usaha? Baik, untuk modal minimum untuk memulai usaha sangat bervariasi tergantung pada jenis usaha dan skala yang diinginkan. Apakah jawabannya sudah dimengerti, Bu? Oke, terima kasih. Nah, itu tuh nanti usahanya itu bisa tingkat. Contohnya, ibu-ibu seperti membangun usaha bakso mungkin. Bakso itu kan batasannya kan seperti kayak mungkin jualan di pinggir jalan. Nah, suatu saat nanti tuh jika bakso itu bisa berkembang, nanti ibu-ibu bisa daftarkan di PT. Di pusat itu diperbesar. Jadi nanti mungkin bisa jadi modal juga. Dan itu juga antara sulit dan mudah ya, yang membangun sebuah usaha kan pasti ada naik turunnya. Sekian dari penyuluhan kita hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu yang menyempatkan waktu hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.